Sip. Hari ini Sabtu tanggal 11 September 2021 ya. Betul. Nah, kita kedatangan tamu ya. Ini bos ini. Ibu Siti ya. Beliau ini supplier dari sembako. Kebetulan tetangga ya Bu ya. Ini kita mau tanya-tanya sedikit. Ini kok sampai kalau transaksi berarti dengan PT Matahari ini sampai 11,8 miliar ya. Ini sudah bayar, sudah dilakukan pembayaran di angka 10 miliar 152 ya. Status 1,6. Ini yang sekarang? Saya, iya. Bukan, ini yang ini Pak. Oh yang ini? Nah kok bisa berbeda? Karena setiap bulan kan diupdate biasanya seperti ini. Jadi bukan, kita kan kerjasama udah 5 bulan. 5 bulan. Setiap bulan itu pelunasan itu banyak Pak, bukan macetnya berbulan-bulan. Tapi invoice itu ada sekitar segini ya? Iya. Jadi ketika barang Setiap habis atau belum habis dia ini sesuai PO? Sesuai PO saya. Jadi sesuai permintaan Sesuai permintaan. dikirim? Iya. Dikirim, saya bayar di hutang yang sebelumnya. Jadi kalau seandainya saya lihat ini pembayaran ini lancar-lancar aja? Lancar, tapi ada beberapa yang mereka telat 7 hari itu dibilang telat gitu Pak. Wajar lah, kondisional, apalagi masa-masa pandemi kayak gini. Jadi kalau telat-telat sedikit kan masih ada itikat baik kan? Iya, masih transfer. Nah, tapi tiba-tiba mereka menghentikan. Menghentikan full, menghentikan semuanya. Dan saya sih nggak masalah dihentikan semuanya, tapi saya minta piutang saya itu bisa tercicil. Inilah yang namanya monopoli. Inilah yang namanya menghancurkan bisnis orang itu. Saat barang-barang itu ada di luar, berarti kan tagihan-tagihan. Iya, Udah itu apa? Ada return itu nggak bisa return. Retur itu memang nggak ada retur Pak. Nggak ada. Gimana kalau seandainya mereka kirim barang nggak bagus? Ya terpaksa untuk menutupi setoran, kadang saya jual rugi, kadang saya jual modal. Yang penting saya bisa setor sama mereka. Sebenarnya seperti itu, uangnya nggak dikemana-manain. Itu nggak fair itu dalam bisnis. Di mana-mana barang busuk, barang nggak bagus kembali. Karena saya terdesak untuk setor juga, ya kadang ya saya jual rugi, kadang saya jual modal. Wajar kalau seandainya ketika di total masih ada sangkutan 1,8 miliar. Nah, mereka paham itu sebenarnya. Ya mereka paham, tapi kan nggak mau paham, harus mengganti semuanya dengan nominal waktu yang mereka tentukan tuh 4 bulan dari kemarin saya bikin surat perjanjian. Dan kalau hari Senin, hari Minggu besok saya nggak ada 300, saya akan diciduk gitu. 300 juta nggak hidup. Jadi kan ini ada ini nih, ada yang namanya klausul perjanjian kan. Nah di perjanjian itu kerjasama kan udah lama, kecuali orang itu mau membunuh usaha Bu Siti, itu yang dia lakukan itu. Ya mungkin seperti itu, karena saya pernah dengar dari anak buahnya sendiri. Anak buahnya suruh cari tahu penjualan saya tuh kemana, seperti bawang putih, bawang bombay itu kemana penjualannya, sampai beras itu kemana penjualannya. Saya nggak tahu niat dia pengen cari tahu. Iya, kalau seandainya ini udah dihentikan, dia yang ngirim, kan begitu? Nggak tahu. Yang ngirim langsung. Ya saya sih nggak tahu. Tapi ini bisnis kotor seperti ini. Ini yang usaha seperti ini mafia yang jalan. Makanya Mbak udah 2 kali kan terjebak dengan masalah seperti ini. Harus pelajarin dulu cash flow-nya harus ada. Jadi harus tahu kira-kira produk no-lead ini kita harus benar-benar pelajarin. Ngambil dari dia, jual itu berapa. Kalau seandainya rugi nanti kita jual berapa. Jadi akumulasi penyusutan barang itu tidak terlalu jauh untuk lain kali. Ya karena kita pengacaranya ya kita kasih tahu ya. Jadi tidak bisa
Bu Siti asal ambil aja. Sekarang harga barang itu berapa di pasaran? Kalau saya nyusut seancur-ancurnya berapa? Apakah bisa kita barang nyusut ini kita tahan dulu di gudang kita gitu, tidak kita keluarkan sampai dapat harga bagus? Mereka main seperti itu semua. Jadi kadang ngambil, nimbun barang. Mereka akan keluarkan barang ini ketika harga bagus. Nah kan di sini kan ada tempo waktu. Makanya nyari kerjasama rekanan supplier ini yang kira-kira kuat keuangannya. Jadi kita macet sedikit, mereka tetap supply, tidak hentikan kita. Apalagi sekelas PT, harusnya mereka paham itu, tidak langsung dibunuh rekanan itu kan. Kalau tanpa rekanan mereka nggak jalan juga. Marketingnya itu ada ya, di yang mereka ribat, yang mereka ngamuk sekarang kan dengan kerugian yang tersendat 1,8. Mereka nggak hitung selama 4 bulan itu lunasnya itu ber-ME. Iya, 9 miliar dari 11 ini. Iya, Ini itu baru bulan ini, baru bulan kemarin, belum bulan selanjutnya ada kan semua di sini. Baru. 9-10 miliar nggak diperhatikan untungnya. Iya. Jadi hanya tinggal sisa yang harusnya ini mungkin keuntungan atau gimana ya mereka stop. Gitu. Langsung mati usaha orang seperti itu. Kenapa? Ini kartel yang kayak gini, usaha-usaha mau bawang putih, kopi dari zaman company dalam Belanda dulu ya ada kartelnya. Ngambil ke masyarakat berapa dia jual, itu jual full gitu. Inilah posisi pelajaran buat kita semua. Untuk besok-besok ada perjanjian apa, ada klausul-klausul seperti apa. Bu Siti mungkin bisa di-share ke kami ke ininya apa namanya di WA gitu. Mungkin cocok tidak perjanjian itu, saya lihat. Kalau seandainya kira-kira menjebak, jangan tanda tangan. Jangan sampai jatuh kedua kali. Itulah, di masa pandemi ini sulit ya kita berusaha berbisnis pun kalau tidak dibunuh rekan sesama ya selesai dengan harga, dengan kondisional seperti ini. Harus hati-hatilah, harus pelajarin dulu cash flow-nya, harus ada itu produk knowledge-nya benar-benar kita pelajarin, pangsa pasarnya seperti apa. Membuat usaha itu gampang, yang paling susah itu mempertahankannya. Oke? Selamat siang.